tentang memperingati kedatangan atau memperingati kelahiran, memperingati kehadiran Tuhan Yesus, seperti itu arti sederhananya. Dan pada kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak jemaat untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Firman yang saya pikir tidak asing untuk jemaat sekalian. Mari kita merenungkan dan mempelajarinya. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 17. Silakan jemaat Tuhan menyimak firman Tuhan ini. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Beginilah firman Tuhan. Judul dari firman Tuhan ini, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Yang dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya memilih tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu melayani Kristus sebagai skala prioritas. Itu temanya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang prioritas, kata prioritas mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata prioritas itu artinya yang terutama atau yang diutamakan. Ya, dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang statusnya adalah pendatang atau orang perantau yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia pada waktu itu. Petrus ingin menasihatkan mereka bagaimana mereka sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus yang hadir, menjadi orang yang benar, yang sesuai kehendak Tuhan di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi pada waktu itu. Kehadiran orang Kristen yang ada pada waktu itu ada di tempat atau wilayah yang bukan bangsa Israel Yahudi. Di tempat-tempat yang sudah saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena tempat-tempat itu adalah wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kalau kita mau melihat sejarah Kekaisaran Romawi, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena orang-orang Kristen pada saat itu adalah pendatang atau perantau di tempat-tempat wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi, maka Petrus menasihatkan kepada mereka supaya mereka tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada masa itu. Dan saya ingin bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk kita mengerti bahwa kita perlu memahami melayani Kristus itu perlu untuk dijadikan sebagai skala prioritas, atau melayani Kristus
dijadikan sesuatu yang diutamakan atau diprioritaskan. Ada orang-orang yang menganggap bahwa ketika dia pergi ke gereja, datang beribadah, menyembah, memuji Tuhan, duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kemudian tidak lupa memberikan persembahan, itu dia katakan dan dia anggap sebagai melayani Tuhan. Tidak salah Bapak Ibu kalau ada pandangan pengertian yang demikian. Tetapi itu tidak cukup. Saya katakan itu tidak cukup. Mengapa? Melayani Kristus tidak hanya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Melayani Kristus itu perlu kita pahami dan kita perlu mengerti sebagai sesuatu yang harusnya menjadi gaya hidup kita, menjadi karakter kita sebagai anak Tuhan ketika kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu jugalah nasihat Petrus kepada orang-orang Kristen yang statusnya adalah pendatang di wilayah-wilayah Romawi. Bagaimana supaya mereka tidak ikut-ikutan dengan gaya hidup duniawi orang-orang yang ada di tempat mereka berada pada waktu itu. Dan saya mau membagikan beberapa poin untuk kita, untuk jemaat sekalian, bagaimanakah kita bisa menunjukkan atau melakukan pelayanan kepada Kristus atau melayani Kristus sebagai prioritas, skala prioritas dalam hidup kita. Ya, silakan terasa tampilkan poin yang pertama, lakukanlah cara hidup yang baik di mata Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-12. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti bahwa cara hidup yang baik di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang perlu kita usahakan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Seperti apakah cara hidup yang baik di mata Tuhan? Yaitu perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, lewat khotbah-khotbah Kristen, lewat nasihat-nasihat hamba Tuhan, lewat hal apapun yang Tuhan sudah pakai untuk mengajar kita. Karena dengan cara itulah kita bisa mengetahui kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan agar kita lakukan, sehingga kita bisa memiliki cara hidup yang baik di mata Tuhan. Saya pikir jemaat Tuhan ada yang sudah memahami tentang cara hidup yang baik di mata Tuhan. Kita tidak usah memusingkan perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah dia adalah tetangga kita, atau saudara kita, atau kerabat keluarga kita. Kalau sikap hidupnya tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita tidak usah pusing dengan kehidupan mereka. Justru yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita mengoreksi diri kita sendiri, mengoreksi perilaku kita secara pribadi. Apakah kita sudah secara pribadi memulai untuk hidup yang baik di mata Tuhan? Apakah selama ini kita secara pribadi sudah melakukan cara hidup yang baik di mata Tuhan? Ya. Jadi kita tidak usah lihat kiri kanan siapapun yang ada di samping kita atau yang ada di dekat kita selama ini. Jadikan Kristus sebagai skala prioritas kita untuk kita teladani. Kalau kita memandang Yesus, itu adalah sesuatu yang benar, karena Yesus adalah pribadi yang baik dan sempurna. Dan Dia mengajarkan kita lewat firman Tuhan ini untuk kita perlu melakukan cara hidup yang baik di mata Tuhan. Lewat firman Tuhan yang telah disampaikan Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada di tempat perantauan pada waktu itu. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian lanjut berusaha poin yang kedua, tunduk kepada Tuhan. Ayat 13 sampai 14. Ya. Tunduk kepada Tuhan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika kita dalam posisi sebagai warga negara. Kalau kita lihat di ayat firman Tuhan tadi, posisi orang Kristen yang ada pada waktu itu, mereka sebagai warga dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Petrus mengajarkan supaya mereka menghormati atau tunduk kepada semua lembaga
manusia yang sudah ditetapkan pada masa itu. Ya, berbicara tentang lembaga manusia, kita tidak asing dengan setiap lembaga-lembaga manusia yang ada di dunia sekarang ini. Tidak usah jauh-jauh, contoh nyatanya lembaga pemerintah Desa Lubuk Ruca, lembaga pemerintah Kecamatan Balai Riam, lembaga pemerintah Kabupaten Sukamara, lembaga pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan lembaga-lembaga apapun yang adalah lembaga-lembaga manusia yang sudah ada. Lembaga-lembaga yang dibuat itu semua atas izin Tuhan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, untuk kita menjadi warga negara yang baik, yang tertib, yang ikuti aturan pemerintah. Selagi aturan pemerintah itu tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang kita mengerti saat ini, ya kita harus tunduk, kita harus hormati, kita harus ikuti, dan kita harus lakukan. Karena lembaga pemerintah yang ada atau lembaga manusia yang ada di dunia atau di negara kita itu adalah wakil Tuhan yang dibentuk atas izin Tuhan, yang harus kita ikuti dan harus kita hormati. Ya, saya pikir ayat 13 sampai ayat 14 ini mengajarkan kepada kita supaya kita juga menghormati lembaga pemerintah. Dan tidak sampai di situ saja. Ayat 13 bagian B mengatakan baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ya. Kalau zaman itu memang kekaisaran Romawi itu dipimpin oleh kaisar yang bisa dikatakan sebagai samalah dengan raja. Karena raja itu adalah pemimpin suatu kerajaan. Kalau kita negara Kesatuan Republik Indonesia, pemimpin utama atau pemimpin tertinggi kita adalah presiden. Ya, itu juga kita perlu hormati. Karena pemimpin negara kita yang disimbolkan oleh firman Tuhan sebagai raja, itu juga kita perlu hormati, Bapak Ibu. Saya nggak mau lebih jauh ya melihat menyimak bagaimana kondisi politik yang terjadi sekarang di negara kita, sampai kurang enak didengar, ya, karena udah dekat-dekat masa pemilu kan, pemilihan presiden. Ya, saya tidak mau lebih dalam membahas hal itu, karena kita lebih baik sebagai orang Kristen, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ikuti aja apa kata firman Tuhan. Secara khusus mengajarkan kita juga dari ayat 13 sampai ayat 14 agar kita menghormati pemimpin negara kita, memimpin kepala negara kita. Kalau bagi kita warga negara Indonesia, kita perlu menghormati presiden kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di poin yang kedua saya bagikan. Lanjut Rosa, poin yang ketiga, menjadi hamba Tuhan yang baik. Ayat 16 sampai ayat yang 17. Bapak Ibu Saudara, Petrus melihat bagaimana orang-orang Kristen yang ada di masa itu, mereka menghadapi tantangan yang begitu berat. Orang-orang yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi sangat membenci kekristenan, sangat menolak pengajaran Kristus. Mereka tidak suka dengan kehadiran orang Kristen, sehingga tidak menutup kemungkinan orang-orang itu akan menjatuhkan, menjelek-jelekkan, bahkan memfitnah orang-orang Kristen pada masa itu. Makanya Petrus menguatkan orang-orang Kristen yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi agar mereka lebih baik fokus menjadi hamba Tuhan yang baik. Menjadi hamba Tuhan yang baik itu artinya apa, Bapak Ibu? Artinya melayani Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik menurut kebenaran firman Tuhan. Ya. Sekalipun difitnah, sekalipun dicaci maki, sekalipun dijelek-jelekan, sekalipun dicemooh, tetaplah fokus untuk mau menjadi hamba Tuhan yang baik. Tadi saya sudah sampaikan poin yang pertama, miliki cara hidup yang baik di mana Tuhan. Nah, itu berhubungan dengan poin yang ketiga ini. Untuk orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu, lakukanlah hal-hal yang baik yang sesuai kebenaran firman Tuhan, karena dengan demikianlah mereka dapat membuktikan atau mereka
berhasil menjadi hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan itu bukanlah identitas untuk pendeta atau evangelis saja, Bapak Ibu. Bukan saja identitas untuk guru agama Kristen. Kita perlu pahami, ketika kita mau melakukan hal-hal yang baik yang sesuai firman Tuhan, menghormati sesama kita, menghargai sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, melakukan hal-hal yang sesuai kebenaran firman Tuhan, itu sama artinya kita sedang melayani Tuhan. Itu sama dengan kita menjadi seorang hamba yang melayani Tuhan. Itu adalah identitas yang sesungguhnya tentang hamba Tuhan yang baik. Bukan ditujukan kepada kami evangelis atau pendeta atau guru agama Kristen, tapi ini berlaku untuk semua Bapak Ibu Saudara yang adalah jemaat Tuhan. Tuhan menghendaki kita yang hadir dalam ibadah ini, kita bisa sama-sama mengerti bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, maka sebenarnya kita sedang menjadi hamba Tuhan yang baik. Apakah Bapak Ibu Saudara sama ini sudah menjadi hamba yang melayani Tuhan, yang terbukti menjadi hamba yang baik, melakukan kehendak Tuhan? Hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan ini? Itulah 3 poin yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita bisa melayani Kristus, melayani Tuhan Yesus, dan jadikanlah itu sebagai skala prioritas atau sebagai sesuatu yang selalu kita utamakan, dengan tekun kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Inilah firman yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami pelajari dari firman ini Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat lebih lagi memahami firman ini, supaya kami bisa melayani Engkau, dan melayani Engkau itu kami dapat jadikan sebagai skala prioritas dalam hidup kami. Bagaimana kami melakukan dan menerapkan nilai-nilai kebenaran firman-Mu, melakukan hal-hal yang baik di mata-Mu, melakukan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu, itu menjadi sesuatu yang kami prioritaskan atau kami utamakan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan, seumur hidup kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan kita saat kembali.